Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesempatan dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh barakah ini untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, atau dalam kata lain minal dhulumati ilan nur. Teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan hati Kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Hari ini kita akan bahas belajar ridho. Mungkin di Indonesia orang jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada niat kita ketika kita beribadah. Cuma kalau misalnya ada orang yang terkena musibah, kita akan bilang ikhlasin aja yang ikhlas. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah ya ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita, maka kalimat yang lebih tepatnya adalah ridho. Jadi kalau kita dapat orang yang terkena musibah, nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Itu kalimat ridho, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Kalau dalam kata lain, mudah-mudahan ada hikmah. Hari ini kita akan belajar tentang ridho, apa saja bentuk-bentuk ridho, seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho. Ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling tersulit, sehingga Allah menggambarkan di dalam surah Al-Qiyamah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Itu gambaran tentang keadaan orang ketika sakaratul maut. Ketika ruhnya tersedak sampai tenggorokan, tiba-tiba dia ditanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu hari ini? Dia langsung menyadari sudah tidak ada lagi yang bisa menyembuhkannya. Dia mulai mengerti wa dhanna annahu al-firaq, itulah waktu perpisahan. Dia cuma bisa menatap wajah keluarganya untuk terakhir kalinya, dan setelah itu dia akan meninggalkan semuanya. Wattafat bisaku bisaqo, tiba-tiba betisnya jadi bertaut menahan rasa sakit yang luar biasa. Ternyata dalam keadaan seperti itu ada orang yang sangat beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang Allah panggil dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan, tobat sudah tidak diterima, dia harus berpisah dengan semua yang dia cintai, harta, keluarga dan seterusnya. Tapi dia termasuk orang yang tenang menyambut kematian, mutmainnah, hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang radiyatan, yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Itu pentingnya sifat ridho. Terus lawannya ridho itu apa? Lawannya ridho ialah kufur. Orang yang selalu menentang kehendak Allah dan tidak menerima ketentuan Allah. Memang ada orang yang kufur nikmat, tapi kalau ini bukan kufur nikmat tapi kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah. Sehingga kalau dia menghabiskan hidupnya dengan memprotes ketentuan Allah,
maka di akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Tidak tumakinah, tidak ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi salah satu keistimewaan di antara keistimewaan ridho ini adalah melahirkan tumainatul qalb, rasa tenang di hati kita. Jadi kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita akan merasa tenang dan tidak ada hal yang mengusik perasaan kita atau hal yang membuat kita tidak nyaman. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa bahagia dengan ridho ini? Karena tidak semua yang terjadi itu kita bisa terima, tidak semua yang terjadi itu kita bisa mengerti. Bagaimana caranya agar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berbaik sangka? Katakan untuk diri kita sendiri, la'allahul khair. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kata kebaikan inilah yang kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin bahwa Allah itu tidak pernah mau menzalimi hambanya. Allah itu tidak pernah ngeprank hambanya. Allah itu tidak pernah mau cuma harkosin hambanya, kasih harapan kosong. Tidak pernah. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah harkos, tidak pernah PHP. Allah itu tidak pernah biwallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya atau suka ngerjain hambanya. Tidak pernah. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita dan yang menurut kita jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita seperti yang tidak kita inginkan tapi terjadi dalam kehidupan kita, katakan la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Sehingga dengan mengatakan mudah-mudahan ada kebaikan di sini, kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah persis seperti apa yang kita sangkakan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau mendapatkan apa yang engkau tersangkakan itu. Itu cara ridho. Katakan la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini, baik terhadap satu ketentuan Allah, masalah takdir hidup atau ridho terhadap satu perintah Allah. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Katakan la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam puasa sehingga kita bisa berpuasa dengan hati yang lapang. Kenapa saya punya orang tua seperti ini? Katakan la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan mempunyai orang tua seperti ini sehingga kita bisa bahagia dengan keluarga kita dan mungkin di keluarga kita ada kebahagiaan yang tak ada di tempat lain. Itu cara ridho. Katakan itu cara ridho. Mudah-mudahan sehingga apapun yang kita alami, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerima dengan sami'na wa ata'na. Saya terima dan saya mendengar dan saya taati Allah. Saya tahu engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Kata Allah, tinggalkan riba. Katakan la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan meninggalkan riba. Kata Allah, tutuplah auratmu. Katakan la'allahul khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan menutup aurat. Kata Allah, maafkanlah saudaramu. Ya kita maafin. Mudah-mudahan dalam memaafkan ada kebaikan. Dan semua perintah dan larangan Allah kita terima karena kita percaya la'allahul khair, dalam ketentuan Allah ada kebaikan. Dalam ketentuan Allah ada kebaikan. Itu cara ridho. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar belajar ridho. Kalau kata ulama Jawa, karena apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun larangan Allah dalam syariat kita, kita terima. Kenapa kita terima? Supaya hati kita tenang, tidak banyak protes. Kedua,
Kita percaya Allah itu tidak memerintahkan sesuatu kecuali dalam sesuatu itu ada kebaikan. Allah itu tidak melarang sesuatu kecuali di dalam sesuatu itu ada keburukan. Allah itu tidak memberikan suatu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang sangat besar bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam keburukan ada kebaikan, di dalam kesusahan ada kemudahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.